Ya, inilah reaksi yang mengejutkan pelatih Jepang menjelang lawan timnas Indonesia. Lempar keluhan. Mace Hilgard sindir level latihan timnas Indonesia di Eropa lebih tinggi. Makanya perlu pemain naturalisasi. Dan yang terakhir, 4 pemain timnas Indonesia yang berpotensi gantikan Asnawi Mangko Alam ketika melawan Jepang. Nomor 1 ada Kevin Dix. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, pelatih timnas Hajime Moriyasu memberikan komentar mengejutkan jelang melawan timnas Indonesia dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski timnya melewati dengan cukup mulus tantangan di grup C sejauh ini, Moriyasu tetap punya keluhan yang diutarakan jelang duel melawan timnas Indonesia. Moriyasu mengeluhkan ketatnya persaingan di grup C menuju Piala Dunia 2026. Dia pun menilai pertandingan tandang melawan timnas Indonesia tidak akan berjalan dengan mudah. Saya rasa ini bukan jalan yang mudah menuju Piala Dunia. Kami akan mengambil jalan yang sulit, selangkah demi selangkah dan mendapatkan hak untuk berpartisipasi, kata Moriyasu. Moriyasu pun meminta para supporter untuk terus mendukung terlepas Jepang saat ini masih diunggulkan. Ya, pelatih berusia 56 tahun itu mengatakan dukungan untuk timnas Jepang sangatlah penting terkhusus dalam laga tandang. Kami akan berjuang untuk Jepang, jadi kami ingin meminta tolong seluruh masyarakat dan pendukung untuk dukungannya, kata Moriyasu. Ya, timnas Jepang akan berhadapan dengan timnas Indonesia di laga kelima grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November. Samurai Biru, julukan timnas Jepang, bertamu ke Indonesia setelah hasil minor melawan Australia. Ya, untuk pertama kalinya timnas Jepang gagal meraih 3 poin usai ditahan imbang Australia dengan skor 1-1 di Saitama Stadium pada 15 Oktober kemarin. Tapi meskipun begitu, Samurai Biru saat ini masih memimpin klasemen grup C. Mereka total sudah mengoleksi 10 poin dan kondisi ini berbeda dialami dengan timnas Indonesia. Mereka belum sekalipun menang di dalam grup C sehingga terdampar di urutan kelima pada klasemen sementara saat ini. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Back pemain keturunan timnas Indonesia baru yaitu Mace Hilgard menyinggung pola latihan timnas Indonesia. Menurutnya jauh beda intensitasnya dengan klub-klub di Eropa. Dengan begitu menurutnya naturalisasi pemain keturunan di Eropa memang salah satu alasan jika timnas Indonesia mau naik level. Hal itu dikatakan oleh Mace dalam wawancara lamanya dengan KRTV2 di 2 tahun yang lalu. Wawancara itu kembali menjadi sorotan ketika Mace Hilgard sudah resmi menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia kurang dari 2 bulan ini. Menurut saya kalau mau menaikkan level tim nggak perlu pemain Menurut saya kalau memang mau naikkan level tim perlu pemain naturalisasi karena bukan mereka tidak punya pemain bagus di Indonesia, tapi cara kamu berlatih di Eropa begini ya, itu lebih tinggi, kata Mace Hilgard. Sehingga menurutnya akan sangat bagus kalau timnas Indonesia banyak diperkuat oleh pemain keturunan. Yaitu bagus kalau bisa bergabung dengan tim, katanya. Ya, sejak tahun 2019 ketika Sinteyong ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, proses naturalisasi pemain semakin intensif. Kolaborasi antara pemerintah, PSSI, dan pelatih asal Korea Selatan ini sudah membuahkan hasil yang menggembirakan. Paling tidak, 16 pemain berkualitas seperti Jordi Amat, Sandy Welsh, Sheini Patinama, dan juga Mark Locke kini menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Kehadiran mereka sudah memberikan dampak positif bagi permainan tim, baik dari segi kualitas ataupun mentalitas. Ya, prestasi timnas Indonesia pun mengalami peningkatan yang signifikan sejak era naturalisasi. Skuad Garuda berhasil lolos ke Piala Asia 2023 setelah absen selama 18 tahun, serta sudah mencapai babak 16 besar pada turnamen tersebut. Selain itu, timnas Indonesia U23 juga meraih prestasi membanggakan dengan lolos ke Piala Asia U23 dan berhasil menembus babak semifinal. Kenaikan peringkat FIFA Indonesia 44 tangga dari 173 ke 129 juga menjadi bukti yang nyata tentang keberhasilan program naturalisasi.
Dan saat ini timnas Indonesia berada di posisi yang lebih baik dibandingkan pada beberapa tahun yang lalu. Meskipun tidak semua pihak setuju dengan kebijakan naturalisasi, tapi mayoritas masyarakat Indonesia sudah memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dan PSSI dalam meningkatkan prestasi sepak bola nasional. Maka dengan berakhirnya masa jabatan Jokowi, diharapkan semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tetaplah terjaga. Proses naturalisasi yang sudah berjalan baik selama ini diharapkan bisa terus berlanjut dan menghasilkan pemain-pemain berkualitas lainnya yang mampu membawa harum nama bangsa di kancah internasional. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Sebanyak 4 pemain timnas Indonesia yang berpotensi menggantikan Asnawi Mangku Alam ketika melawan Jepang akan diulas. Ya, Asnawi Mangku Alam dikonfirmasi oleh sang klub yaitu Port FC tengah mengalami masalah hamstring di laga Nakon Ratchashima versus Port FC di lanjutan pekan ke-10 Liga 1 Thailand di musim ini pada Sabtu 19 Oktober malam kemarin. Akibatnya, fullback berusia 25 tahun ini harus menepi selama 2-4 minggu. Cedera ini otomatis memperkecil kans Asnawi Mangku Alam untuk dipanggil Sinteyong saat timnas Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi di lanjutan matchday ke-5 dan ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 dan 19 November 2024. Dan untung bagi Sinteyong, timnas Indonesia punya banyak pilihan di sektor kanan pertahanan. Pemain-pemain di bawah ini disinyalir dapat menggantikan posisi Asnawi Mangku Alam ketika melawan Jepang dan Arab Saudi. Ya, berikut adalah 4 pemain timnas Indonesia yang berpotensi menggantikan Asnawi Mangku Alam ketika melawan Jepang. Yang keempat ada Yaakob Sayuri. Yaakob Sayuri dapat dijadikan opsi untuk mengawal sisi kanan pertahanan timnas Indonesia. Pemain Malut United ini dikenal sebagai versatile player yang mana bisa diandalkan sebagai winger kanan ataupun wingback atau fullback kanan. Yang ketiga ada Eliano Render. Ya, setelah bermusim-musim dimainkan sebagai winger atau gelandang, Eliano Render mendapatkan peran baru di PIC Zwolle di musim ini. Pesepak bola berusia 23 tahun ini dimainkan sebagai fullback kanan, area yang biasa ditempati Asnawi Mangku Alam di timnas Indonesia. Karena itulah Eliano tidak akan kaget kalau dimainkan Sinteyong sebagai wingback kanan ketika menghadapi Jepang dan Arab Saudi nantinya. Lalu yang kedua ada Sandy Walsh. Ya, tiap kali Sandy mentas sebagai starter di posisi wingback kanan, timnas Indonesia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda memang tidak pernah kalah. Ia membantu timnas Indonesia bermain imbang dengan Australia, Arab Saudi, dan juga Bahrain. Sekalinya, Sandy Walsh tidak dimainkan karena alasan yang tidak pasti, timnas Indonesia langsung kalah. Kekalahan itu diterima timnas Indonesia ketika tumbang 1-2 di tangan China pada matchday keempat grup C. Lalu yang pertama ada Kevin Dix. Dari 3 opsi tadi, Kevin Dix menjadi pilihan yang paling mentereng. Kalau mendapatkan paspor Indonesia di awal November 2024, maka Kevin Dix bisa dimainkan melawan Jepang dan Arab Saudi. Ya, banyak yang berharap Kevin Dix dimainkan sebagai trio back tengah bersama Mace Hilgers dan Jay Itzes untuk menahan gempuran Jepang dan Arab Saudi. Namun, berhubung titik lemah timnas Indonesia ada di area wingback kanan, maka Kevin Dix dapat diberdayakan di posisi tersebut.